Bismillahirrahmanirrahim. Qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepada saya. Kata Abu Dzar, Rasulullah berkata kepada saya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina. Kalau orang banyak hartanya, apakah menurut kau orang itu kaya? Ada emasnya, ada cincinnya, ada gelangnya, ada mobilnya, ada rumahnya. Apakah menurut engkau orang itu kaya? Kata Abu Dzar, na'am. Na'am artinya yes. Ya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi. Afatara qillatal mali huwal faqru? Kalau ada orang yang tak punya duit, tak punya uang, tak punya kendaraan, tak punya rumah, apakah menurut kau dia itu miskin? Kata Abu Dzar, na'am. Ya. Nabi membantah. Apa kata Nabi? Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Yang kaya itu adalah hatinya merasa cukup. Yang miskin itu adalah hatinya merasa kurang terus. Kurang. Walaupun kaya, itu namanya orang kaya bermental miskin. Kaya harta, miskin hati. Kalau bisa biarlah kita kaya hati, insya Allah. Kawan saya petugas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pergi ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami tengok Pak Haji, Masya Allah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Ini nampaknya kaya Bapak. Jadi kami dari Basnas ini mau ngambil zakat Pak Haji. Apa kata dia? Rumah ini 5 miliar hutang. Mobil itu 2 miliar hutang. Jadi saya ini miskin. Inilah dia orang kaya bermental miskin. Jadi karena dia mengaku tak ada duit bayar zakat, tak bisa dipaksa. Kawan saya pun pulang. Pulang dia, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Pulang dia. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Datang bapak ni ke kantor. Tengok orang tu, itu Pak Haji kemarin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Haji, disangka orang ni mau bayar zakat. Ada apa Pak Haji? Kata dia, ada zakat untuk saya. True story, kisah nyata. Orangnya ada. Tak mau saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Betapa orang yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kedekut, bin bakhil, bin kikir, bin sampili. Ternyata tak ada berkahnya. Maka jangan pernah pelit bakhil. Orang kaya, kalau dia bakhil, bersedekah 1000 perak pun tak mau. Karena kalau tak ada 1000 ini tak cukup 5 miliar kata dia. Betul itu, logika akal. Kalau tak ada 1000, 4 miliar 999.000 kurang. Mentalnya kurang. Tadi saya baru saja dari Duri. Khutbah Jumat di Duri, pengajian di Duri. Kami ini dulu susah Pak Ustadz, lalok di dalam karuang. Manggale kasado tampe nanado acara pai kami situ oto. Ambo mengontrak rumah 8 pintu, WC-nya 2. Sekarang saya ke rumahnya tadi pakai kolam renang. Mobilnya harga 3 miliar. Disuruh saya nyupir. Jadi supir lah saya tadi. Menyupirkan Pak Haji tadi. Saya tanya, apa resep Pak Haji jadi kaya raya ini? Pertama, dia memuliakan ibunya. Amak Den masih ada di kampung. Umurnya 85 tahun. Setiap bulan kami ganti-gantian mengunjungi. Anak lelakinya 5. Nangka 2 sembahyang indak tinggal. Maka di baju tadi tertulis 5-17. Apa arti ini Pak Haji? 5 waktu 17 rakaat.
Nang ketiga, berbagi dulu baru bertambah. Apa maksudnya Pak Haji? Kami bagi dulu rezeki kau Pak Ustaz, baru bertambah. Jadi rupanya orang-orang yang berbakti pada ibu, orang yang suka berbagi, dilipat gandakan Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita dikasih rezeki yang barokah. Wal faqru faqrul qalbi. Orang yang fakir itu hatinya selalu kurang. Kurang terus, tak ada cukupnya. Saya alhamdulillah merasa cukup. Peci cukup. Baju putih cukup. Celana cukup. Handphone cukup. Kalau mau ditengok handphone orang, terbuka biji mata gitu. Ini tanggal berapa Bu? Sebentar ya, kata dia. Dia membuka handphone, darah tinggi kita naik. Gitu. Ya kalau ditengok, hidup sekarang ini konsumtif. Dari mulai semuanya style, lifestyle, high style, gaya hidup. Kalau diturut-turutkan, itu makanya angka kematian suami meningkat sekarang. Balik dari arisan, nah mulailah dia bercakap di rumah. Tadi si Anu gelangnya, si Anu cincinnya tadi. Laki itu pun, ya Allah. Gimana ceritanya kemarin Bu? Kemarin tuh kami pulang arisan. Jadi pas makan malam tuh saya tengok suami saya mengelus dada 3 kali. Nah, itulah malam tuh koma langsung meninggal. Tak tahan. Makanya ibu, kalau kira-kira kawan-kawan grup-grup itu cuman menaikkan darah tinggi, keluar aja lah. Insya Allah yang menenangkan pengajian hari Jumat sore. Insya Allah. Kita tidak peduli dengan iuran, tak peduli dengan seragam. Sudah berapa tahun berjalan Ustazah? Hah? Masuk tahun ketiga. Tanpa iuran, tanpa seragam. Masuk tahun ketiga. Sampai hari kiamat pengajiannya insya Allah. Ibu-ibu meninggal. Saya pun meninggal juga. Sami nanti duduk sini tahu sudah. Anak-anak ibu semua datang. Itulah yang kita harapkan hidup ini. Kalau kita, mana pula lah tahan lama. Paling lama 10 tahun, 20 tahun. Habis itu, mimda tema taya bawati. Mana lah tahan kita hidup ini. Lama pun kita hidup, tak juga tahan badan itu. Nyawa tuh tahan, badan tak tahan. Kalau prinsip mak saya dulu, kata dia, aku kalau bisa, jangan tua-tua kali mati. Kalau bisa belum sempat sakit, cepat mati. Tak mau dia menyusahkan orang. Tapi masalahnya mati ini tak pula bisa di-request. Tak bisa diminta. Yang penting husnul khotimah. Ada bapak-bapak setiap doa jamaah husnul khotimah semua bilang amin. Semua bilang amin. Tapi dia tidak. Heran orang. Bapak kenapa tak pernah ngamin? Saya sudah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama bininya husnul khotimah. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis yang terakhir, hadis yang ketiga petang ini dari Sahal bin Sa'ad. Sahal artinya mudah, Sa'ad artinya bahagia. Sahal bin Sa'ad mudah, anak bahagia. Bapaknya bahagia, anaknya mudah. Nama anak kau siapa? Sahal. Kenapa kau kasih dia Sahal? Waktu aku bersin lahir dia. Mudah aja lahirnya. Dia kasih Sahal. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Setiap disebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ja'a Jibril ila Nabi. Datang malaikat Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi itu kalau kita menghadap ke sebelah kiri, ini kiblat sebelah kiri. Pertama namanya Babul Baqi, pintu Baqi karena dekat pemakaman Baqi. Habis itu Babu Jibril, pintu Jibril, malaikat Jibril datang dari situ.
Habis itu ada namanya pintu babun nisa, pintu perempuan. Laki-laki tak boleh masuk. Panjang umur, sehat badan, 4 Oktober, umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Amin. Datanglah Jibril menjumpai Nabi, kata dia, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hidup sesuka hati kau. Mau hidup sombong silakan, mau hidup sok mantap silakan, mau hidup sok paten silakan, mau hidup angkuh silakan. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, nanti pada akhirnya kau akan jadi. Jadi kalau ada tetangga ibu yang sok cantik, sok kaya, bacakan hadis ini. Isma syi'ta, hidup sesuka hati kau. Fa innaka mayyit, nanti kau akan mati. Kalau dia marah, bilang pesan dari Ustaz Somad. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau nanti akan jadi mayat. Kau akan mati. Mana yang kaya-kaya itu? Mati. Mana yang sombong-sombong itu? Mati. Dulu tetangga saya waktu masih kecil yang sombong-sombong, mati semua orang. Dulu yang kaya-kaya, yang hebat-hebat itu, mati. Gubernur-gubernur, bupati-bupati, pejabat-pejabat, wali kota, mati semuanya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Panci kredit, rice cooker kredit. Wa'mal masyita, buatlah sesuka hatimu. Mau mabuk, mau sakau, mau selingkuh, mau jahat, buatlah sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bihi, semua perbuatan kau akan dibalas Allah walaupun sebesar biji sawi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, buatlah sesuka hati. 3. Wa ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang kau cintai. Ibu kenapa tak datang pengajian? Saya cinta kali sama suami saya, Pak Ustaz. Saya tak bisa meninggalkan dia. Kalau saya pergi, setengah napasku hilang, Pak Ustaz. Nama ibu siapa? Asma. Memang cocok tuh, Pak Ustaz. Asma tuh sosak ongok namanya. Ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang mau kau suka. Fa innaka mufariquhu, nanti kau akan berpisah dari dia. Yang katanya sehidup semati, ternyata kau hidup, aku. Yang katanya harta bersama, ternyata gono, kau begono, aku. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ingat, kemuliaan seorang mukmin bukan pada siapa yang dia cinta, bukan pada cantik rupa, bukan pada harta benda, tapi kepada 2 rakaat di tengah malam. Syarafal mukmin, kemuliaan orang mukmin, qiyamul lail, tahajud bangun malam, usahakan kalau bisa 1/3 malam. Tak bisa 1/3 malam, Pak Ustadz kami sibuk berdagang, jaga toko, ini itu ini, sejam sebelum subuh. Bangun jam 4, mandi biar supaya tak mengantuk. Habis itu sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu baru berzikir menunggu subuh. Zikir yang afdal 3. Istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Tak lama sesudah itu terdengar assalatu wassalamu alaik. Saya tausiah nanti. Biasanya jumpa kawan ngobrol begitu begini begono, balik jam 11. Payah saya bangun jam 2. Jadi kalau tidur jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bangun. Mandi, bangun. Karena itulah yang akan kita bawa mati nanti. Yang lain ini tinggal.
Rumah tinggal, mobil tinggal, duit tinggal, mikrofon tinggal, jamaah tinggal. Yang awak bawa mati, itu yang malam sempat sholat. Siapa yang mau mengawani ibu? 3 lemari baju ibu, begitu meninggal, ada yang dibawa? Enggak, yang dibawa kain kapan, yang belum pernah disiapkan. Ada ibu yang udah menyiapkan kain kapan? Kenapa tak disiapkan? Kalau tengok gambar raja-raja Turki, raja-raja Turki itu besar sorbannya, sebesar ban Vespa. Kenapa sebesar sorbannya? Sorbannya itu kain kapan 2 meter. Biar supaya kemanapun dia ingat mati. Ibu kalau ada yang mau merobak jilbab, buatlah. Tanya orang, jilbab kok aneh? Ini kain kapan. Biar ingat kita kapan mati. Wa izzahu, di mana kemuliaan seorang mukmin? Tahajud malam, salat malam. Wa izzahu, di mana izzahnya? Dia dihormati orang itu bukan pada jabatan. Tapi izzahnya adalah istighna'uhu 'anin nas. Jangan minta-minta sama Saya siapapun yang mengundang bisa saya lantang bilang, saya tak bisa datang. Kenapa? Karena saya tak pernah minta dia. Kalau saya temakan duit dia, pasti saya disuruh-suruhnya. Datang Pak Ustadz, ceramah. Tak ada orang bisa maksa saya. Datangnya Pak Ustadz, tak bisa. Mana bisa dia maksa saya? Saya tak pernah minta duit dia. Jangan pernah temakan pancing orang. Kalau udah temakan kail pancing, tariknya gitu. Istighna'uhu 'anin nas. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani fil Awsat, nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, bi isnadin hasan. Sanad hadisnya hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Hadis 3. Hadis palsu tak boleh diamalkan sama sekali, haram diriwayatkan.